Nah di pertengahan jalan nih tuh kabut langsung gitu bang. Pekat. Posisinya tuh kayak cerah tapi kabutnya pekat gitu bang. Iya. Nah di perjalanan nih si cewek yang ngalamin PMS ini dia kadang suka ngeliat pramugari bang. Waktu kabut pekat Iya itu. lagi kabut pekat katanya kadang suka ngeliat pramugari ya pokoknya sekilas lah bang. Mas tolong gitu sakit gitu. Gue langsung bangun tuh bang. Maksudnya ngejelasin lah ini suara apaan gitu. Sakit gitu kayak cariin badan saya. Wih. Nah jadi si ceweknya ini ternyata omnya kopilot Sukhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan, menyimak video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber. Dan narasumber gue kali ini yang pastinya juga mempunyai cerita pengalaman pendakian horor nih. Dan pendakian yang nanti bakal ceritain ada di salah satu gunung yang bertepatan di Jawa Barat. Gunung ini menjadi terkenal banget mistisnya karena banyak banget pendaki-pendaki yang mengalami kejadian horor. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gua kali ini. Halo Ki, Bang. Mantap kita kembali lagi nih Ki ya. Iya bang. Nah, Rizky ini sempat menceritakan beberapa pengalaman pendakian horornya di channel Besok Pagi dan itu ceritanya gokil-gokil banget. Dan Rizky ini juga sempat menyelesaikan beberapa pendakian di bulan ini ya Ki ya. Iya bang. Itu dari Gunung Argopuro, Gunung Gede dan Gunung Salak nih. Dan di sini gua ingin mengulas cerita pendakiannya Rizky waktu di Gunung Salak. Lu simak cerita ini sampai habis karena di situ banyak banget pelajaran-pelajaran yang nanti bakal lu dapat lah ya, yang pastinya lu bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran juga nih bagi kita semua. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, lu mungkin udah penasaran sama ceritanya seperti apa, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke Niki, sebelum masuk ke cerita, gue mau nanya, lu mendaki Gunung Salak udah berapa kali nih? Yang kedua kalinya nih. Yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Dari yang kedua kali ini, yang paling horor yang mana? Yang ini bang. Yang ini? Yang ini. Yang pokoknya ini pendakian 2022 yang paling parah ini sih. Yang lu alamin? Yang horor ya. Iya bang. Oke, dan lu juga menyimpan beberapa dokumentasi juga ya? Iya bang. Dan di situ gue tertarik sama dokumentasi lu waktu wawancarain salah satu cewek yang PMS itu. Gokil banget. Oke Niki, lu bisa ceritain gak sih Ki dari awal sampai akhir nih kenapa lu bisa mengalami seperti itu? Kayak gimana dan seperti apa? Silakan Ki, lu ceritain langsung. Jadi kejadian ini tuh kemarin Sabtu tanggal 20 kalau nggak salah. Tanggal 20 itu di tepatan hari Sabtu, Bang. Oke. Jadi kita diajak nih Bang sama teman saya, diajak kayak Ki ikut yuk kemana gitu. Bawa anak-anak kemana gitu, ke Salak gitu. Salak berapa gitu, Salak 1. Lewat mana, Cidahu atau Cimelati gitu. Lewat Cimelati Ki gitu, lu mau enggak gitu. Ya udah mau dong kita gitu. Oh ya udah yuk, enggak apa-apa gitu. Nah, di hari Jumat ini Bang, di hari Jumat tanggal 19 itu kalau nggak salah, kita kayak udah prepare segalanya lah Bang, udah prepare segalanya karena kan itu dadakan banget Bang, dadakan banget kayak nggak nunggu seminggu, itu cuma berapa hari doang ngomong mau ke Salak, berapa harinya lagi langsung berangkat gitu kan. Nah kita prepare tuh segalanya di tepatan hari Jumat nih, kita kayak making barang apa segala macem. Nah
kita tuh sebelumnya kita bikin gua nih bang, gua pribadi gua bikin snap kayak gini. Bismillah cari pramugari cantik di Salak, kayak gitu bang. Snapnya Gue snap gua masih ada snapnya. ada snapnya masih ada. Okay. Snapnya masih ada. Dari situ gue bikin. Nah pas udah bikin nggak lamanya berangkat tuh bang menuju ke base camp Salak via Cimelati. Di perjalanan itu bener-bener emang sepi banget bang. Jalanan daerah Sukabumi lah ya kalau nggak salah. Jalan. Nah di pertengahan jalan ini kita cuma 2 motor nih bang. Jadi kan rombongan tuh kalau nggak salah ada 8 kalau nggak salah ya. Ada 8 atau 7 gitu. Jalan. Nah di pertengahan jalan nih kita kayak belanja dulu tuh bang di Pasar Parung. Kita belanja dulu kayak buat manajemen logistik. Terus kita kayak belanja beras, minyak, dan lain-lain lah. Pokoknya kayak sayuran, terus kayak otak-otak sosis nugget gitu. Nah kisaran jam 11 ini kita memutuskan dari Pasar Parung itu menuju ke rumah teman saya nih yang cewek ini nih bang. Yang cewek jemput cewek dulu ya. Okay. Jadi kita misal rombongan yang jemput cewek, yang ke base camp duluan. Jadi kita jemput dulu tuh bang ke daerah Cimanggis Depok kalau nggak salah. Cimanggis Depok, terus ketemu sama ceweknya, kita saliman dulu. Terus kayak barang-barangnya dia kita taruh carrier. Selesai itu kita langsung berangkat menuju ke base camp Salak via Cimelati. Ya di sepanjang perjalanan tuh ya aman-aman aja gitu bang, kayak nggak ada kendala apa-apaan lah. Nggak ada firasat aneh-aneh sebelumnya. Kayak dari awal pendakian tuh nggak ada firasat sama sekali bang. Gitu. Nah yang ada firasat aneh ini teman saya yang satu yang gagal ke Salak bang, karena dia punya feeling katanya gue udah nggak enak nih feeling gue nggak jadi ikut gitu. Karena nggak di ACC sama atasannya, dia mau cuti tuh bang hari itu. Nah pas dia bilang sama orang tuanya nggak jadi ke Salak, orang tuanya ngomong alhamdulillah gitu bang. Itu yang punya firasat dia doang. Kita nggak ada firasat buruk apapun bang, nggak ada. Terus setelah sampai base camp itu kisaran jam 1 atau jam 2 kita tidur dulu lah bang, istirahat dulu kayak ngopi-ngopi apa segala macam. Setelah itu istirahat, di besok paginya kita memutuskan buat jalan dari base camp Salak via Cimelati menuju ke pos 3. Nah kita sebelumnya itu kayak briefing dulu lah bang, berdoa. Terus barang-barang jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita nge-trek itu pagi sekitar jam 7:30 bang. Nge-trek, jalannya kan masih kayak, kita kan nge-camp kayak istirahat tuh kayak di musola gitu kan bang, musola. Terus kita jalan-jalan sampai yang tempat registrasi itu, kita kayak ngisi-ngisi data, terus kayak bayar simaksi kayak gitu. Nah di situ tuh kayak feeling udah kayak nggak enak gitu bang. Nggak enaknya gimana? Nggak enak kayak nih kedepannya pasti nggak bakal enak nih kayak gitu. Kayak udah feelingnya gitu bang, udah feeling. Nah ya terus kayak kita nggak pernah mikir kalau kedepannya itu bakal nggak enak, nggak pernah mikir kayak gitu bang. Cuman feeling aja gitu. Terus kita ada inisiatif sendiri buat kayak ngirimin Al-Fatihah buat para pendahulu sama yang korban Sukhoi bang. Kan itu bukan rombongan saya ya, bukan rombongan saya. Saya kan di situ cuma ngikut doang. Takutnya kalau saya bilang kirimin Al-Fatihah dulu buat para pendahulu sama korban Sukhoi gitu kan, takutnya kan saya ngenuain banget gitulah bang. Saya kan di situ kan yang maksudnya nggak tua-tua banget lah, kayak gitu. Terus setelah saya ada inisiatif sendiri buat ngirimin Al-Fatihah buat para pendahulu sama korban Sukhoi, setelah itu saya jalan aja tuh, jalan. Nah di perjalanan ini tuh kayak bau kembang sama bau anyir bang, kayak bau amis gitu. Dan posisinya kejadian nge-trek itu si cewek ini lagi mengalami mens bang, datang bulan. Nah terus dia bilang gue PMS gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu, selalu aja gitu. Intinya niat kita kesini baik, nggak ada tujuan buruk hal apapun. Tujuan kita ya cuman healing gitu, nge-refresh otak yang di kota lagi kacau atau apa gitu kan. Udah nggak apa-apa, aman insya Allah gitu ya, insya Allah gitu. Terus jalan. Nah saya paling depan nih bang, posisinya saya sama si boy ini berdua nih di depan nih, sama kameramen bertiga tuh. Nah pas di pertengahan seperempat jalan, si boy ini sendiri dia ngedengar suara gamelan bang. Itu nggak tahu ya, atau mungkin ada acara di bawah, tapi
saya nggak pernah dengar itu ada suara gamelan dari bawah. Nggak Berarti ada. si boy aja Si yang boynya doang nih yang boy. Dia doang yang denger. Terus si boy ngomong, Ki lu denger gamelan gak? Hah? Apaan gitu? Gamelan? Nggak ada. Terus habis itu kayak ya udah ya boy, jalan aja boy. Terus jalan sampai pos 2 ini kita tidur dulu bang. Tidur dulu. Itu tuh kisaran siang lah, jam 10 lah, jam 10, jam setengah 11-an. Terus tidur dulu tuh nungguin yang belakangan, sambil nungguin. Terus kita tidur, terus teman saya kayak masak kopi dulu tuh, bikin kopi atau makan cemilan gitu kan. Nah kelar teman saya datang, terus saya bangun nih, gue duluan ya gitu. Yaudah ya, lu duluan nggak apa-apa. Nah kan dari jarak pos 2 menuju pos 3 itu nggak jauh kan bang? Iya. Nggak jauh kan. Nah sampai pos 3 itu kisaran jam 12 siang bang. Abis itu kita sampai sana jam 12, terus kita diriin tenda tuh, 3 tenda, 1, 2, 3 kan masih ada space tuh bang. Karena kan emang mata air kan ada di pos 3 aja kan. Terus akhirnya kita sama anak-anak mutusin buat ke camp di pos 3. Abis itu kita langsung summit tuh bang. Niatnya. Iya niatnya. Tapi emang benar summit di hari itu juga. Oke. Terus ada teman saya tidur. Terus dia ngomong ke saya gini, Ki nanti kalau mau summit bangunin gue ya gitu. Oh iya lu istirahat aja dulu sebentar gitu. Setelah diriin tenda, terus diriin fly sheet tuh kan bang. Kayak masukin barang-barang, takut ada yang dicolong lah atau apa gitu kan. Kita masukin semua barang-barang. Terus habis itu saya bangunin teman saya nih, yuk berangkat gitu. Nah berangkat ini kita kayak briefing dulu lah bang, berdoa dulu briefing. Setelah briefing berdoa, kita gas tuh bang. Gas menuju ke puncak Salak 1. Nah di pertengahan jalan nih, tuh kabut langsung gitu bang. Pekat. Posisinya tuh kayak cerah tapi kabutnya pekat gitu bang. Iya. Nah di perjalanan nih, si cewek yang ngalamin PMS ini, dia kadang suka ngeliat pramugari bang. Waktu kabut pekat Iya itu. lagi kabut pekat. Katanya kadang suka ngeliat pramugari, ya pokoknya sekilas lah bang. Dia ngerasa kalau dia ini sedang dipantau banyak, kayak ngerasa banyak orang lah di situ bang yang ngemantau gitu kan. Nah jalan terus sampai kayak ada drigen gitu, kayak ada tempat lahan gitu, kita tungguin dulu tuh. Kita tungguin yang nungguin yang belakang bang. Terus itu ngerokok dulu kan sebatang gitu, ketemu sama pendaki lain gitu. Saya tanyain kan, Mas mau nge-camp di mana gitu, mau nge-camp di pos 4 paling mas gitu, kalau sanggup mah gitu. Oh iya gitu, sambil ngobrol teman saya datang, kita gas lagi nih bang. Gas lagi. Nah sampai pos 4 ini kita jam 2 siang bang. Jam 2 siang sampai jam 2 siang ini nih. Jadi yang cewek sama teman saya ini berdua di paling belakang. Lu Jadi depanan. sisanya depan semua gitu. Nah sampai pos 4 ini kita nungguin tuh sampai hampir 1 jam tuh bang. Sampai jam 3 kita nungguin teman saya yang paling belakang. Terus kita kayak bikin kopi dulu lah sembari nungguin nih Ki, kalau emang bocah nggak ada di belakang kemungkinan bisa turun juga gitu, atau mungkin lama juga gitu. Terus jam 3 tiba, ini si cewek datang sama teman saya, matanya udah melotot gini bang, muka bener-bener merah, emosi gitu lah bang, kayak ngeliat gini udah parah banget bang. Tuh udah bener-bener gak beres, sampai datang melotot gitu kan. Terus duduk nih bang, disuruh minum, dikasih minum kan. Nah botolnya cuma buat mainan doang bang. Nggak diminum, dia cuma buat mainan doang tutupnya. Kondisi Disuruh matanya masih melotot begini, mukanya merah kan. Sambil cuman mainin botol doang, disuruh minum gitu. Cuman manggut gitu. Terus kata bocah, Ki, gimana Ki, mau turun apa mau lanjut puncak gitu. Gua saranin sih turun aja gitu. Terus masih banyak tuh ada yang kekeh kan mau muncak, ya udah saya bilang gini, kalau mau muncak ya muncak aja nggak apa-apa gitu. Ini kan masalahnya resikonya kan gede nih kalau emang kita terus paksa buat ke atas gitu. Nah pas saya bilang itu, summit lagi nggak gitu, ini si cewek ngiri ke saya bang gitu kan, terus bilang lah nggak usah melototin gua gitu, ngapa sih emang, kan gua kesini baik, saya bilang kayak gitu kan, kesini baik. Terus abis itu dia tuh matanya tuh tertarik ke sebelah kanan terus bang, yang ada pohon gede itu. Ada pohon gede kan di pos 4 sebelah kiri. Nah itu tuh ada pohon gede, dia matanya ngeliriknya ke sana terus bang. Lirik ke sana, setelah itu nanti ke kiri gitu. Lirikannya tuh bukan kayak lirikan manusia yang normal gitu bang. Enggak. serem lah pokoknya. Iya serem banget bang.
Terus setelah itu saya bilang, udah sekarang semuanya turun, nggak boleh ada yang muncak. Mungkin kita ini bakal jadi remedial karena gue nggak mau kenapa-napa nih sama rombongan gue gitu kan. Semuanya turun ya, turun. Nah pas turun ini, turun, itu tuh benar-benar bau kembang sama bau anyir bang. Bau kembang, bau anyir gitu. Terus dalam hati, ini kayak banyak, kayak gue ngerasa gitu udah banyak banget yang mantau gitu bang. Banyak yang mantau. Nah dari pas gue di pos 4 ini, yang sebelah kanan gue ini kayak ngerasa itu tuh udah banyak gitu yang kayak ada di situ gitu. Tapi gue nggak bisa ngeliat, tapi gue ya kayak ngerasa aja gitu bang. Kayak ngerasa gitu. Nah pas turun, teman gue udah pada duluan, gue berdua nih sama cewek nih bang. Nah pas gue berdua jalan sama cewek nih, paling belakang nih, posisinya gue paling belakang nih bang, berdua sama cewek, gantian gue yang ngejaga ini. Anak-anak udah pada duluan. Nah pas gue turun dikit, tuh yang ada kayak kayu gitu, kayu panjang. Itu tuh si cewek kayak berhenti dulu dah gitu. Kayak dengar sesuatu gitu bang. Kayak dengar sesuatu. Mungkin ada kata dia pas di bawah itu kayak ada dengar tangis bang. Tangisan cewek. Terus gue bilang, apa? Gue dengar gitu. Udah yuk jalan gitu. Nah posisinya itu jam berapa ya bang? Antara jam 5 atau setengah 6 kurang lebih jam segitu bang. Itu kabut bener-bener tebel banget bang. Karena tahu sendirilah Salak kalau udah kabut tebel gitu kan. Apalagi posisinya nih ritik-ritik bang. Tanda-tanda mau hujan. Iya. Itu tuh bener-bener gelap banget. Kita sampai nyalain headlamp. Terus jalan-jalan. Gak lamanya ini anak kepleset. Padahal kayak gak ada jalur yang menurut gua tuh ngebahayain sama ngelicinin bang. Gak ada. Kayak akar-akar gitulah. Terus dia jatuh kan kepleset. Aduh gitu. Lu narik gue ya Ki gitu. Terus dalam hati gue, apaan sih? Udah yuk jalan-jalan. Gue bangunin. Udah yuk jalan lagi. Nah jalan lagi tuh bang. Setelah itu gue angkat, yuk jalan aja lagi gitu. Turun lagi ke bawah. Sampai pos 3 itu udah setengah 6 bang. Mau maghrib gitu kan. Kondisi udah gelap tuh ya? Wah gelap banget bang. Bener-bener gelap banget. Terus habis itu kita masak-masak tuh di tenda kan. Masak-masak terus kita bikin nasi. Terus kita masak sayur-sayur segala macam gitu. Si ceweknya masuk ke dalam. Kelar itu kita makan tuh bang rame-rame. Nah feeling gua nih dari pas gua lagi masak, feeling gua nggak enak sebelah tenda kanan bang. Feeling gua dari awal gua diriin tenda itu feeling gua nggak enak yang pojok sebelah sana gitu bang. Nah setelah kelar tuh kita anak-anak pada makan gitu kan, ngerokok. Nah gua masuk tenda nih bang. Jadi temen kan 3 tenda nih bang ya. 3 tenda kan. Nah yang satu tuh diisi sama 3 orang, yang satu diisi 2 orang. Nah gue nih berempat nih bang, berempat. Jadi yang ini yang 3 di sini tuh main ke gue, jadi gue 4 tuh bang. Iya lagi main dia ke tenda gue. Nah gue ngobrol-ngobrol di situ kan. Gue ngobrol sama temen gue, kalau gue tuh ngalamin aneh di belakang gitu. Terus kata temen gue, udah ntar aja ceritain. Udah nggak apa-apa gitu. Gue pengen tahu lu rasanya gimana gitu kalau gue ceritain sini gitu, biar lu rasain lah. Maksud gue biar mental lu kuat nih, gue ceritain nih gitu. Terus gue ceritain banyak tuh sama dia tuh bang, sama si boy ini. Pas gue ceritain si Ferry ini mau pulang ke tendanya bang. Dia sampai ngomong gini, Ki anterin gue yuk. Kemana gitu? Ke tenda gitu. Kan tenda dekat gitu kan. Saking takutnya. Iya bang, saking takutnya gitu. Yaudah yuk gue anterin gitu. Gue buka tenda, gue anterin si Ferry. Per, apa Ki? Tuh tutup tenda lu gitu. Iya. Nah itu pas itu tuh ada cewek bener-bener lagi diri bang, di semak-semak. Bener-bener jelas banget rambutnya, bener-bener jelas. Nggak tahu itu gue hoki lagi ngeliat atau ngapa, gue nggak tahu ya. Itu gue bener-bener pure jelas ngeliat cewek, rambutnya panjang. Pokoknya mukanya nggak terlalu kelihatan. Pokoknya cewek, dia putih, panjang banget ininya. Sosoknya ya lumayan tinggi lah gitu. Terus pas itu Per tutup pintunya. Nah itu dia ada sebelahnya bang posisinya, di sebelah tenda yang lagi ditutup ini, di semak-semak. Nah abis itu gue mau nge-headline ini bang, cuman gue kayak gue takut ganggu lah gitu. Udah gue ngencing aja, gue bilang gini, permisi numpang saya mau pipis gitu. Gue ngencing, gue nengok ke samping gini, nge-headline ke si cewek ini. Nah itu dia langsung kabur bang, nggak ada.
kalau emang itu apa sih namanya kayak ranting atau yang menyerupai dia, itu pasti masih ada gitu, bentukannya ada. Lah ini kok nggak ada gitu. Terus dalam hati gua, oh ya udah gitu kan. Toh lagi juga gue di sini ngencing numpang-numpang, nggak ganggu juga atau apa segala macam, sompral ngomong kotor apa gitu, enggak gitu. Terus habis itu gue balik lagi ke tenda, gue ditanyain sama teman gue, Ki lu ngapa geradak-geruduk gitu kan? Gak apa-apa gitu, ada cewek no sebelah tenda no gitu. Gue barbar banget bang, di kemarin di Salak bang, ada cewek no di samping tenda no gitu. Ki anterin gue kencing yuk gitu. Ah lu aja sono, bilang gitu bang. Gue dari tadi udah nganterin Peri, masa gue anterin juga gitu. Udah yuk gue anterin gitu. Dia ngencing nih sambil kayak gini bang. Saking ketakutannya mungkin ya bang, sambil kayak gemeter gitu kan. Lu ngapa gemeteran gitu, nggak usah takut gitu, biasa aja gitu. Lu kan di sini ngencing numpang-numpang kan? Iya Ki gitu. Lu ngeganggu dia nggak? Enggak gitu. Lu musik dia nggak? Enggak. Niat kita sini baik nggak? Baik gitu. Terus apa yang lu harus lu takutin gitu? Bener. Kayak gitu. Udah santai aja gitu. Dia juga nggak bakal ngeganggu kita kok, insya Allah gitu kan. Tadi kan kita di bawah juga udah berdoa kan buat keselamatan kita. Terus nggak usah takut lah, intinya percaya aja sama Tuhan kita gitu. Terus selesai ngencing, balik lagi ke tenda, tutup tenda gitu. Dia kayak udah takutan gitu bang. Nah ini nih bang, parahnya di sini nih. Jadi gua tuh di tenda gua isi 3 orang nih, kepalanya sama semua begini, sejajar lah, kepala semua sama gitu. Jadi ini pintu tenda, ini tuh nggak pintu tenda, jadi tuh ini barang nih, sini barang, terus sini teman gua namanya Dani, tengah-tengah gua. Terus di pojok deket pintu ini si Boy. Nah jam 10:30 ini si Boy bangunin gua bang. Dia badannya pindah ke kaki gua. Posisinya barang, Dani, gua ini tuh rapet banget bang. Kalau misalnya dia tidur gusel-gusel pasti gua bangun dong. Iya. Masuk akal dong. Dia pasti kayak gusek-gusek gini, aduh gitu kan. Pasti kan masuk akal. Ini tiba-tiba bangunin gua, Ki, gua lu pindahin ya, badan gue lu pindahin ya. Hah, apaan gitu? Gue dari tadi tidur. Ah, serius lu Ki? Iya. Dia ngomong gini, anjing badan gue ada yang mindahin nih gitu. Oh udah gak beres nih Ki gitu. Udah gue tidur lagi gitu. Gue tidur lagi tuh bang, sleeping bag kan. Nah, sebelum, jadi pas udah kejadian itu, si Boy makin, rasa takutnya tuh makin tinggi bang. Pasti. Makin tinggi, halusinasinya juga tinggi. Iya pasti. Nah setelah selang berapa menit dari situ, tuh tenda benar-benar diorak-orak bang. Posisinya gue udah tidur, gue sampai dibangunin bang, sampai dibangunin ki gitu. Gue kaget ya, astagfirullahaladzim apaan gitu. Tenda goyang gitu. Lu goyangin kali? Kagak gitu. Bangun ki. Iseng banget gue, dia ngomong kayak gitu kan. Udah santai aja gitu. Tenda diorak-oyak gitu. Iya Ki. Udah, lu tidur dulu dah, sini gue yang bangun dah gitu. Gue bangun kan. Gue gantian yang gak tidur nih bang. Nah pas selang berapa jam kemudian, gue gak bisa tidur tuh, kayak tidur ayam doang tuh bang. Itu tuh gue dengar ada orang ngomong kayak gini bang, Mas tolong gitu. Itu posisinya benar-benar deket sama tenda gue bang. Itu tuh yang ngecamp juga sepi bang, cuman kayak rombongan gue doang sama di atas sama di samping nih. Pokoknya di situ ada 4 atau 5 tenda lah bang. 5 tenda mungkin. Itu ada yang ngomong gini, Mas tolong gitu, sakit gitu. Gue langsung bangun dong bang. Maksudnya ngejelasin lah ini suara apaan gitu. Sakit gitu, kayak cariin badan saya. Wih. Suaranya perempuan atau cowok? Perempuan bang. Okay. Perempuan, mungkin dia yang ngikut. Aduh merinding gue. Mungkin ini yang ngikutin gue terus ya, mungkin ya, gue nggak tahu ya bang. Kayak cariin badan saya gitu. Ya gue berontak, gue langsung keluar kan, buka tenda. Apaan sih gini, ngetlemin gitu kan. Gue sambil kayak solawatan lah bang, sambil istighfar, solawatan gitu. Gue senterin tuh benar-benar pure, nggak ada orang sama sekali bang. Tenda sebelah pun pada tidur semua. Hening suasana. Hening banget bang, Salak hening banget. Nah kisaran jam 2 atau jam 3 tuh, setelah gue dari yang gue keluar tuh, gue masuk lagi ke tenda. Gue tidur tuh, gue nggak bisa tidur. Terus akhirnya gue bangunin si Boy, apa no, dipanggil tenda sebelah no gitu. Dibangun tenda sebelah no, yuk sono yuk gitu. Ayo Ki gitu, tenda sebelah. Tuh gue di tenda sebelah itu, gue cerita banyak banget tuh bang, yang malam gue alamin tuh. Gue kayak temen gue dipindahin, gue dengar suara itu. Nah
Jadi tuh kita lagi nge-tag video nih bang, posisinya nih. Kita di tenda sebelah nih bang. Posisinya di tenda sebelah. Kita di tenda sebelah tuh ada 5 orang, jadi 5 orang kan. Kita kan main 2 ke sana. Nah setelah nge-tag video ini, tuh kamera pas lagi cerita yang gua alamin ini, tuh kameranya blur bang. Burik. Iya. Posisinya di situ kan nggak, maksudnya kayak dingin. Kalau dingin kan kamera kan nggak mungkin kayak burak gitu lah bang. Ini lensanya udah dicuci pakai alat lensa itu, benar-benar bersih bang, bersih. Kita cerita tuh kameranya burik bang. Setelah nggak cerita, nih kamera bersih lagi. Dan posisinya yang cewek PMS ini, dia kayak dengar suara kayak jangan langsung cerita di sini gitu. Kayak di feelingnya, iya kayak dibisikin kayak feelingnya dia gitu dah. Kayak jangan cerita di sini. Terus kata ceweknya udah nggak usah gitu, usah ngetek video. Ya udah akhirnya kita ngobrol. Nah setelah ngobrol ini si cewek nih malamnya katanya diteror bang. Katanya kayak tendanya tuh diputerin terus kayak ada yang nangis nih di sebelahnya dia gitu. Pokoknya sebelah kanannya itu yang bekas saya ngencing itu, bener kan si cewek ini dengarnya di sebelah situ bang, pas banget sama saya yang nganterin Ferry ini malam-malam gitu. Nah setelah itu jam 2 atau jam 3 kita balik lagi nih ke tenda. Terus ada mas-mas nih. Mas, sini mas, temenin saya gitu, ngobrol gitu. Oh iya udah ngobrol ke atas. Nah ngobrolnya juga nggak terlalu lama ya bang, sampai jam 4 atau setengah 5-an tuh. Gue turun lagi balik buat tidur. Nah pas tidur ini nih bang, sleeping bag gue kayak ada yang narik gini bang, seret gitu. Bener-bener gue ngerasa bangun. Itu posisinya kan lampu tenda gua ini ada di sebelah sana tuh bang. Tenda yang abis gua main, lupa gua ambil lagi. Gua langsung ambil HP bang, gua flashin. Itu langsung berhenti itunya, sleeping bag gua ditariknya. Wih gokil. Bener-bener berhenti. Terus gua bangunin, boy bangun boy, lu narik sleeping bag gua ya gitu. Sih gitu. Dia kayak ngantuk gitu lah bang, ngantuk banget gitu. Terus akhirnya apaan sih ini? Udah gua ini lagi nih bang, sleeping bag gua masukin lagi. Abis itu gue langsung baru tuh benar-benar pure bisa tidur bang. Tidur sampai jam 7 pagi. Pas jam 7 pagi gue cerita ke teman gue yang gue alami semalam pas gue abis main dari atas sama tenda teman gue. Gue ceritain semua. Terus lu nggak apa-apa gitu? Alhamdulillah nggak apa-apa nih gue bilang gitu. Terus abis itu gue pagi masak tuh kayak nyiapin makanan tuh buat turun, karena di hari paginya itu kita nggak summit juga bang. Berarti lu memutuskan untuk turun aja. Ini udah nggak beres, ini udah dari kita nge-track ke pos 4 dari awal kita udah nggak beres. Terus malam-malam kita diteror abis, mending kita turun aja buat mutusin buat ke base camp aja, buat pulang ke rumah masing-masing gitu. Nah setelah udah kelar masak, kita makan tuh kayak packing itu sampai jam 10 ya bang, kurang lebih kita kayak kasihkan ngopi gitu kan. Cuacanya posisinya di situ mendung bang. Tapi nggak hujan. Mendung tapi nggak hujan gitu. Nah setelah udah kelar, terus di tenda udah diterap, udah diberesin semuanya. Terus kita briefing, berdoa buat turun ke bawah. Karena feeling gue bener-bener di hari itu udah nggak beres banget bang. Udah nggak beres banget dah. Terus habis itu gue turun. Nah jadi posisinya gue nih paling belakang sendiri nih bang. Yang lain di depan semua. Karena ya gue pengen ngerasain gimana sih ini, apalagi nih ada kejadian apa lagi nih setelah ini nih gitu. Nah anak-anak pada duluan, gue biarin lah jalan sendiri gitu. Ya itu tuh bener-bener kayak ada yang ngikutin bang. Gue kadang suka ngeliat ke kiri, ini kayak ada orang gak sih? Terus kadang suka ada tepak cek kayak gue jalan, dia juga jalan gitu. Gue berhenti, dia juga berhenti gitu. Nggak, di belakang nggak ada orang, tapi gue ngerasa kayak ada orang gitu. Tapi gue nggak pernah mikir kalau itu tuh setan, nggak pernah mikir. Gue kayak ini ada pendaki apa enggak sih gitu kan sebenarnya gitu. Nah jalan kok bau kembang sama bau anjir, padahal kan yang PMS kan di depan gitu bang. Kayak gitu. Terus gue jalan lagi, gue di jalan tuh sambil kayak sholawatan gitu kan. Terus gue minta videoin teman gue tuh pas gue udah ketemu sama teman gue, boy sini sama gue aja boy, bareng boy gitu. Ya ki gitu. Akhirnya gue jalan sama dia. Terus gue susul nih si teman gue ini nih. Gue susul, terus gue akhirnya jalan bertiga tuh bang. Gue jalan bertiga. Nah si Bagas yang paling belakang,
gue di tengah, terus si Boy paling depan kan, jalan sampai apa sih pos registrasi via Cimelati itu siang lah bang, kisaran jam 2-an, jam 2 siang. Terus gue ditanya sama si Boy, lu ngapa Ki gitu? Nggak apa-apa gitu, selalu baik apa gitu, bang ada apaan sih gitu, biasa aja gitu. Terus habis itu udah kelar kan, kita minum dulu tuh bang, minum kayak nenangin diri lah, sambil istighfar gitu. Turun lagi ke bawah, kayak buat beres-beres, buat memutusin pulang buat ke rumah masing-masing. Mandi, terus bersih-bersih, terus kita ngopi dulu kan, selonjorin kaki. Habis itu pulang ke rumah masing-masing bang, pulang ke rumah masing-masing. Nah di hari besoknya si cewek ini nge-WA sama nge-DM gue bang. Apa sih? Gue semalam dimimpiin sama pramugari gitu. Dia tuh minta tolong gitu, tolong doain gitu. Minta tolong doain, tuh bener kan. Terus gue dalam hati gue, wah bener nih ya. Mungkin dia minta doa kali dari kita gitu kan. Terus abis itu, oh ya udah, gue bilang kan, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Mungkin karena keteledoran kita kali nggak ngedoain gitu kan. Terus jadi pas malam-malam itu dia si cewek ini diketawain abis tuh bang. Sama yang di pos 3 itu, di tenda itu. Diketawain sampai dia tuh bener-bener nggak bisa tidur tuh bang. Terus si cewek ini katanya ngeliat kayak, kan di dalam tenda tuh kan ada lampu tuh bang. Jadi kalau ngeliat keluar itu pasti ada bebayang hitam dong. Nah samping tenda yang gue lihat itu tuh bener-bener pure ada cewek lagi duduk bang. Dia nangis katanya sakit gitu katanya. Dia nge-DM gue tuh bang, nge-DM gue. Terus habis itu udah nggak apa-apa Ego, buat jadi pelajaran aja. Mungkin kan kitanya juga, lu PMS kurang bersih kali mainnya, bersihinnya mungkin gitu kan. Nih jadi buat pembelajaran kita besok-besok kalau PMS kita harus bersih lagi mainnya gitu. Terus pas udah di hari besoknya lagi dia masih nge-DM kayak gue masih dimimpiin lagi gitu. Sama. Iya, masih sosok sama pramugari. Nah, jadi si ceweknya ini ternyata omnya kopilot Sukhoi. Meninggal dunia juga. Iya bang, omnya. Gitu. Mungkin ada sangkut pautnya, tapi kita kan nggak tahu juga ya bang ya. Namanya alam manusia sama alam gaib kan beda ya kan. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu. Terus di hari ketiga gue bilang mungkin lu mandi apa bersih-bersih gitu. Gue suruh bersih-bersih itu. Nah pas besokannya mau tidur ya alhamdulillah sampai sekarang nggak kejadian apa-apa lagi bang. Kayak gitu. Berarti 2 malam dimimpiin oleh sosok yang sama, minta tolong carikan sakit sama cariin badan. Astagfirullah. Oke, Gunung Salak yang belum lama ini kayak tahun 2022 bulan Agustus. Oke, Niki, nanti mungkin gue bakal menanya lebih detail dan lengkapnya di sesi tanya jawab. Nah, kayak Gunung Salak tahun 2022 ya, bulan Agustus ini nih. Gokil sih cerita lo. Omnya ini ternyata kopilot. Oke, ini mungkin sebelum kita membahas lebih detail, kita doakan dulu kali ya untuk keluarga dari kerabat lo nih, terutama untuk almarhum omnya, semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan semua korban-korban dari Sukhoi ini diterima juga di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan ditempatkan di surga ya. Amin. Oke Niki, kita bahas di pendakian Gunung Salak lo yang secara dadakan nih. Iya bang. Dadakan banget. Dadakan bang. Sehari ngomong, besok langsung jalan. Iya. Oke. Yang dadakan ini bang, yang pasti jadi. Iya, daripada direncanain, entah ya gitu biasanya. Jadi, alasan mulu. Gitu. Dan emang rencana naik Gunung Salak, gak ada naik gunung gede gitu. Gak ada bang, jadi tuh emang udah dadakan aja gitu. Habis ini kan ke Salak, nah untuk minggu besoknya nih saya mau nganter orang ke Guntur Cikuray. Oh gitu. Iya, jadi lo Salak dulu aja lah. Salak dulu lah, gak apa-apa daripada gabut kan gitu. Kita ke Salak. Dan rencana memang ngecamp juga. Rencana ngecamp juga. Dan ngecampnya di pos 3. Pos 3. Dan jarak dari pos 3 ke puncak kan lumayan cukup jauh tuh. Lumayan jauh bang. Wah begini banget nih ya kan. Kacau Salak tuh. Nah bicara tentang kabut Salak nih, memang tadi lu sempat jelasin itu sore ya terjadinya ya? Sore bang. Gelap?
gelap banget kayak posisi malam bang. Wah, Sampai kacau nyalain emang headlamp. Saking hutan tropisnya rapat banget gitulah ya bang ya. Karena gue pernah ngalamin di situasi kayak gitu Ki. Itu jam 3 sore padahal. Sama kabut, hujan. Wah ini Ki udah kayak jam 7 malam ya. Gitu bang, sampai nyalain headlamp gitu kan. Salak emang kacau dah. Baru pertama kali gitu naik gunung kok serapat ini hutannya gitu bang. Biasanya kan kayak ada cahaya masuk lah sedikit gitu. Iya, Ini nggak bener-bener ada kan? rapet bang. Gelap ya. Gelap banget. Ya itulah Salak ya. Nah ngomong-ngomong tentang beberapa tim pendaki lo ini kan ada perempuan ya. Iya. Dan dia sebelum berangkat emang belum haid tuh, belum datang bulan ya Ki ya. Belum bang. Nah itu waktu di trek ini kan dia datang bulan nih. Iya. Bawa pembalut nggak sih? Mungkin bawa atau enggak kita nggak nanyain ya bang ya. Nggak nanyain sama sekali. Pas udah tahu dia PMS-nya itu pas di yang patung itu apa sih namanya registrasi itu. Oke. Iya pas taunya gitu. Dia bilang lagi dapet gitu. Gimana tuh menurut Hari lo? pertama lagi. Itu hari pertama dapet lagi. Nah, gimana menurut lo menanggapi situasi perempuan naik gunung datang bulan nih? Dilanjut atau Sebenarnya tergantung dari kita tanya dulu ya dari pihak ceweknya gimana mau lanjut atau mau turun gitu. Kalau emang mau lanjut, gue bakal tanggung jawab soal apapun gitu. Kayak dia capek, gue tungguin, dia kayak marah gitu, gue ya pokoknya intinya bikin situasi itu terkendali lah bang, enak aja gitu, enak kayak gitu. Kalau emang dia misalkan mau turun, ya sok mangga gitu kan. Mungkin bukan hari yang baiknya di hari ini gitu, masih ada lain hari esok kan karena emang gunung kan gak kemana-mana loh bang. Iya gitu kan. benar. Gak maksain juga karena kan PMS juga kan bahaya juga kan. Gue bakal tanyain kayak lu resikonya kalau naik PMS gini. Kalau lu siap gitu nggak apa-apa ayo gitu. Tapi gue bakal nanggung jawab kok resikonya gitu. Nah, ketika lu udah menurut lu tadi seperti itu, akhirnya lu jalan nih ya bersama perempuan itu, rombongan itu. Nah, lu sempat mencium bau melati dan anyir. Iya, bau kembang. Bau kembang ya, bau kembang. Waktu di pos berapa tuh Ki? Dari pokoknya nggak jauh dari pos 2 lah bang, itu udah kerasa bau anyir bang. Jadi sebelum yang teman gua denger gamelan, dia doang yang denger, gua nggak denger. Itu lu udah nyium? Udah nyium bang. Yang nyium lu doang atau memang semuanya? Gua doang bang, gua doang nyium. Oke. Gua doang yang nyium. Nah bau kembang ini kan ternyata nggak cuman sekali. Terus sampai pos 4 sampai balik lagi bang. Pos itu. Udah nggak masuk akal banget bang, makanya sampai pos 4 ini udah nggak masuk akal banget gitu. Kalau emang ada bunga di sini nggak ada bunga gitu. Kalau emang bau anyir ini tuh nggak ada darah, cuma PMS doang gitu. Pasti di pembalut masih nggak bakal kecium lah bang bau anyirnya gitu kan. Iya. Kayak gitu. Dan gak sebau itu. Bau amis ini nggak seamis itu gitu. Nah, kira lu sampailah di pos 3 nih. Nah, di pos 3 ini lu memutuskan untuk summit tuh setelah sampai situ ya? Iya, bang. Nah, kalau gue boleh tahu nih Ki, kan ketika lu menunggu teman lu nih, lu kan dalam paling depan di pos 4 itu, dia sempat kerasukan. Kayak mau kerasukan gitu bang, kayak mau kerasukan matanya. Apa udah kerasukan? Belum. Oh. Nggak kerasukan, aman lah bang. Cuman kayak melotot gitu, emosi, mukanya merah. Itu kenapa sih Ki, kalau boleh tahu? Atau sosok apa gitu? Dianya jadi katanya sebelumnya itu kayak udah banyak yang mantau gitu bang. Terus kayak banyak yang mau masuk gitu, cuman ketahan gitu bang. Jadi efeknya kayak gitu? Jadi efeknya kayak melotot gitu, cuman mainan botol, bengong doang, matanya kadang lirik ke saya, kadang ke kanan gitu. Dan itu sadar sampai di pos berapa tuh? Atau memang nggak sadar-sadar? Sadar bang, tapi keadaannya kayak gitu. Ih, serem banget Setengah berarti. sadar, setengah nggak jelas gitu. Kadang melotot, kadang enggak. Iya, kadang normal lagi gitu. Dan itu lu tanggapin situasinya ya udah biasa aja. Biasa aja bang. Nggak ada cara buat nyembuhin teman lu gitu. Ya salah satunya ya kita harus turun. Mungkin dari sini tuh kayak kita udah tandain udah nggak usah naik gitu. Nggak bagus nih cewek PMS naik Salak gitu, nggak bagus. Sampai lu mendengar suara tangis juga nih. Iya bang. Dan bukan lu doang ya? Bukan gue doang bang. Temen lu juga mendengar itu? Iya, dengar juga bang. Itu tangis perempuan? Perempuan bang. Lirih? Lirih, sakit. Gila. Sore tuh ya? Sore bang. Mau ke arah maghrib tapi gelap banget gitu bang. Udah kayak malam gitu lah bang modelannya. Sampai nyalain headlamp kan. Kabut, pekat gitu. Nah ini yang lebih gokil lagi waktu di tenda di pos 3 nih ketika lu udah turun yang memutuskan turun. Iya.
Temen lu dipindahin, Pak? Dipindahin, Bang. Ngigo atau gimana? Nggak bakal ngigo, pasti itu udah nggak masuk akal. Jadi kan posisi tenda, di kiri ini barang, diisi barang kan. Terus temen gua si Dani, tengah-tengah gua, samping pintu ini temen gua si Boy, itu tuh semua udah rapet banget, Bang. Udah mau geser aja udah susah. Kalau emang misalnya dia pindah, pasti gue kerasa dong. Kayak misalnya dia gusel-gusel gitu, pasti gue kerasa dong. Gue bangun dong, pasti gue bangun. Gue kan kadang kalau kecolek dikit ya bangun gitu. Nah ini nih gue nggak bangun sama sekali, Bang. Dan temen lu juga nggak sadar juga yang... Nggak sadar juga, dia sampai bangunin gue dan ngomong, anjir gue sampai ada yang mindahin nih, siapa yang mindahin gue gitu. Salak sih, gokil. Dan ini salah satu cerita pendakian di Gunung Salak lu yang paling horor nih. Pendakian yang paling horor 2022, Bang. Menurut gue ini yang paling parah. Dan pendakian kedua kali nih ya, iya, di Gunung Salak ya. Iya, ini yang udah menurut gue udah nggak masuk akal lah, gitu. Oke, mungkin gua nggak mau bahas lebih detail lagi tentang beberapa gangguan-gangguan lu, tadi lu sempat menjelaskan juga. Yang di sini gue pengen tanyain, ada salah satu teman lu yang akhirnya nggak ikut naik. Iya. Karena orang tuanya nggak terlalu serak buat mengizinkan anaknya untuk naik lah ya kan. Iya. Kenapa sih kalau boleh tahu, ada lu gali informasi tentang itu nggak? Jadi pas gue udah turun, gue di DM sama dia, aman aja gitu, buruk, gue bilang kayak gitu. Gue bilang kayak gitu, Bang, buruk gitu. Buruk kenapa gitu, besok cerita sama gue ya gitu. Gue udah pulang tuh, gue besokannya di hari yang ketiga tuh setelah pulang, gue cerita sama dia, cerita banyak semuanya kejadian yang gue alami. Karena yang gak ngikut ini dia sahabat gue, Bang, sahabat gue dari kecil, teman partner gue naik gunung juga. Kalau kayak ke Pangrango berdua, ke Gede berdua gitu, Bang. Gue cerita detail sama dia segala macem. Nah pas gue selesai cerita, dia ngomong gini, Bang, gue udah ada feeling Ki sebenarnya gitu, dari pas ada rencana mau ke Salak gitu. Feeling apaan gitu, kayak gue nggak di ACC sama atasan gue. Terus pas gue bilang jadi nggak ke Salak, kata orang tuanya nggak jadi, alhamdulillah sampai kayak gitu. Itu gue udah feeling banget Ki gitu. Kayak feeling gue kayak udah jangan ke Salak, yang Salak hari itu, jangan ke Salak hari itu gitu. Oke. Makanya dia tidak memutuskan untuk ke Salak ya. Iya, Bang, nggak mau maksain. Oke. Nah, Ki. Nah, Gunung Salak via Cimelati ini kan memang baru resmi nih ya. Iya. Baru resmi resmi ada jalur pendakian ya kan. Kalau boleh tahu nih, kasih teman-teman informasi naik Gunung Salak via Cimelati itu biayanya berapa? Estimasinya seperti apa? Atau ada syarat-syarat lainnya kayak gimana? Bisa lu jelasin nggak nih buat teman-teman yang mau naik Gunung Salak via Cimelati itu? Jadi kalau mau naik Salak itu satu ya persiapin fisik dan mental, itu yang paling penting banget sih, Bang. Pengalaman lu di gunung kayak apa, seperti apa kayak gitu. Nah, di registrasi itu kurang lebih 15.000 sampai 20.000, kurang lebih segitulah, Bang ya. Oke. Terus di base campnya itu nggak ada base camp sih sebenarnya, Bang, kayak musola gitu modelnya. Buat istirahat doang, kayak buat tidur doang kayak gitu, Bang. Nah di base camp itu kayak ada warung kecil satu, terus bisa buat ngecas juga kok gitu. Oke, jadi memang fasilitasnya nggak sewah banget yang lah ya kan. Lain gitu ya. Kayak gunung-gunung lain, tapi tadi lu sempat jelasin kalau biaya registrasi berapa, 15 sampai 20.000 ya? Sekitar segitu. Nah kalau buat naruh kendaraan ada tuh Ki ya? Ada, Bang. Oke, buat kalian yang mungkin mau naik Gunung Salak via Cimelati ya bisa lah dicoba ya kan. Karena di situ juga udah resmi jalurnya, nggak kayak dulu gue naik masih legal. Sekarang udah resmi ya, aman lah pokoknya. Tapi yang penting ya lo harus safety pendakian, harus siap mental fisik juga, dan ilmu-ilmu tentang pendakian harus lo kuasain. Oke, Niki, sebelum mengakhiri cerita, lo punya pesan-pesan nggak sih buat teman-teman semua yang menonton nih, terutama menanggapi cerita Gunung Salak lo yang kedua kali ini? Pesan-pesan gue buat lu, kayak misalnya ada rombongan cewek yang lagi PMS, tanyain dulu mau naik atau mau turun, jelasin juga resiko PMS itu seperti apa dan kayak apa gitu. Menurut gue kalau emang lagi PMS jangan dipaksa buat naik, next time aja, karena resikonya emang benar-benar parah banget. Apalagi lu PMS naik Gunung Salak gitu, pokoknya bahaya banget deh pokoknya. Satu lagi, kalau naik gunung itu jangan lupain doain para pendahulu juga, sama korban-korban juga, kayak misalnya Salak gitu, doain juga ya, kirimin Al-Fatihah lah, kirimin Al-Fatihah untuk beliau gitu.
mungkin dari kita berdoa buat keselamatan, terus kita ngedoain para pendahulu juga, ngedoain korban-korban, mungkin pendakian kita jadi menjadi aman gitu, selamat lah gitu, ibaratnya kayak gitu. Aman lah intinya gitu. Oke. Nah, buat kalian juga nih jangan takut buat naik gunung. Karena gunung itu tidak sehoror kalian bayangkan Iya, kan ya. bener, Bang. Gunung Salak itu yang dibilang horor ternyata menyimpan keindahan lah. Iya, Pokoknya indah banget indah naik gunung itu nyaman, tentram, ya nyaman lah ya kan. Iya, nyaman, Bang. Kalau kita mengalami horor ya itu sebagai bumbu aja Bumbu ya kan. aja, Ya bener kan? banget. Tapi lu bisa ngambil sisi positifnya dalam pendakian lu di setiap lu jalanin. Oke, dari gue Indra, saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Thank you banget Niki ya. Iya, Bang. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.